Oke. Ini aplikasi turunan yang ketiga. Kemarin 1 sudah, 2 sudah, ini yang ketiga. Kita akan berbicara mengenai optimalisasi, kemudian di akhir saya tambahkan aturan L'Hospital. Saya langsung menggunakan contoh soal untuk memudahkan. Jadi berbicara optimalisasi biasanya hubungannya dengan ada satu cerita dan kita perlu untuk mengoptimalkan. Apa yang dioptimalkan ya tergantung dari cerita itu. Sebagai contoh, sebuah kota akan dibuat dengan memotong persegi setiap ujung sebuah kertas berukuran 12 kali 12. Jadi kalian punya satu kertas ukurannya 12 kali 12, kemudian di keempat ujungnya akan dipotong persegi sehingga menjadi jaring-jaring balok tanpa tutup. Yang ditanyakan adalah ukuran potongan agar volume kota itu bisa menjadi maksimal. Nah, perhatikan. Mengoptimalkan berarti entah itu ada yang memaksimumkan atau meminimumkan. Contoh di sini adalah memaksimumkan, mencari maksimal dari volume. Ini yang konsep yang akan digunakan. Mencari nilai maks minimum fungsi pada interval. Nah, kita akan lihat sebentar lagi bagaimana untuk menyelesaikannya. Nah, ini kita punya kota 12, ini juga 12. Nah, ini akan dipotong persegi, potong persegi, potong persegi, potong persegi. Jadi ini yang apa ini? Coklat ya, coklat agak merah, marun, ya itulah. Ini nanti akan menjadi jaring-jaringnya. Nah, kita perlu memisalkan ini. Nah, kita mau cari volume gitu ya. Ini kita misalkan X, di sana juga X. X di sana juga X di sana juga X, sama. Karena persegi dan karena mau dibuat menjadi jaring-jaring. Jadi ini harus sama. Kalau kalian cek kembali di geometri jaring-jaring gitu ya, itu kan sama. Maksudnya ukuran di sini, di sana. Tidak harus persegi sebenarnya kalau jaring-jaring, tapi khusus ini dia mintanya persegi, jadi sama semua. Nah, kemudian sekarang kita untuk mengetahui volume kita perlu ukurannya dong, gitu ya. Ini 12 itu kan sekian, tapi kan ini ada X, ada X, sehingga nanti jaring-jaring yang dibuat itu kan ini akan ditekuk, ini ditekuk, ditekuk, ditekuk. Jadi alasnya hanya ini. Perhatikan ini. Ini tidak lagi 12, tetapi 12 dikurangi 2X sama dengan ini. 12 dikurangi 2X. Ini. Nah, kemudian tingginya adalah X. Sehingga, nah ini, volumenya dalam X. Volumenya adalah seperti ini. 12 min 2X kali 12 min 2X dikali X. Jadi perhatikan yang mau dicari volume. Dibawa ke volume, jangan dibawa ke luas permukaan, karena kita mau mencari volume. Seperti itu. Kemudian, nah ini penting, kita batasi X-nya dari 0 sampai 6. Kenapa? X ukuran jelas, paling kecil 0, harus lebih besar dari 0, bahkan lebih besar, tidak boleh sama dengan gitu ya. Kalau 0 nanti nggak jadi jaring-jaring. Bisa kita tuliskan seperti ini, 0, maksimum 6 di sini. Kenapa maksimum 6? Karena kalau lebih dari 6 kan aneh. Karena dibagi 2 ini X, X. Kalau 6 itu kan sudah 12. Gitu. Selanjutnya ini, kuncinya di sini, titik kritis. Titik kritis adalah terjadi ketika dV dx-nya 0. Karena kita cari volume ya, volumenya dalam X, nah ini turunannya. Turunan dari V ini sama dengan 0. Kita lihat turunan dari ini berarti 144 kurangi 196X plus 12X kuadrat. Ini sama dengan 0. Nah ini nanti silakan kalian sederhanakan biar lebih mudah.
12-nya bisa dikeluarkan dan seterusnya, diperoleh X-nya 2 dan 6. Gitu ya. Kita punya titik kritis yaitu X sama dengan 2 dan X sama dengan 6. Kemudian sama dengan mencari maksimum minimum pada interval, kita punya 2, 6 sebagai titik kritis, kemudian kita punya batas-batas 0 dan 6. Itu yang akan kita gunakan. Oke, perhatikan ini, nilai V pada titik kritis dan titik batas. Tadi kita punya titik 0, 6, dan 2. 0, 0, substitusikan ke V-nya, hati-hati ke V-nya, bukan ke dvdx-nya, tetapi ke V. X-nya 0, nanti V-nya berapa? X-nya 6, V-nya berapa? Kemudian V-nya 2, nah ini X-nya 2, V-nya adalah 128. Dari sini berarti volume maksimum kan 128. 128 terjadi saat X-nya 2. Jadi ukuran potongannya 2 kali 2. Dan bisa dicek dalam grafik ya. 0, 6, nah nanti bisa kalian cek juga dengan GeoGebra. Nah ini grafiknya akan seperti ini. Nah ini 2 di sana, ini akan menjadi paling maksimum. Jadi sebenarnya juga tidak harus dicek gitu, karena perhitungan ini sebenarnya ya karena kita keterbatasan untuk membuat grafik, tidak mudah untuk membuat grafik, jadi kita bisa menggunakan perhitungan. Oke ya. Nah, saya punya satu contoh, sebuah persegi panjang akan dibuat pada setengah lingkaran dengan jari-jari 2 meter. 2 titik sudut pada diameter, yang lain pada busur. Berapakah luas maksimal persegi panjang tersebut? Ya, ini gambarnya seperti ini. Persegi panjang ini dibuat pada setengah lingkaran. Jadi ada setengah lingkarannya dulu. Setengah lingkaran. Nah, ini penting untuk tahu persamaan lingkaran juga. Semoga kalian sudah dapat ini persamaan lingkaran. Kemudian 2 titik sudut pada diameter ini di sini. 2 titik sudut yang lain pada busur ini ya. Jadi perhatikan ini. Jadi karena ini jari-jarinya 2, persamaan lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Jadi kadang kita juga perlu dibawa ke koordinat. Jadi sebenarnya ini kan kalau kita pikir kan nggak ada hubungannya dengan koordinat, tidak berbicara koordinat. Tapi ada soal-soal tertentu yang perlu dibawa ke dalam koordinat. Ya ini. Kenapa bawa ke koordinat? Untuk memudahkan kita nantinya. Kemudian perhatikan, yang ditarik adalah luas maksimal persegi panjang. Jadi perhatikan ini, kalau saya punya ini X, ini kan 2 karena jari-jari ya. X. Nah, kemudian titik ini kan memenuhi X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 4. Jadi kalau di sini X, Y, Y-nya memenuhi ini, gitu ya. Y-nya memenuhi yang di sana. Nah, kalau Y-nya memenuhi yang di sana, berarti kita bisa cari ini Y-nya berapa sih? Berarti kan Y kuadrat sama dengan 4 dikurangi X kuadrat. Berarti Y-nya akar 4 min X kuadrat, karena ini positif. Jadi kita sudah punya ini X, ini tingginya adalah akar 4 min X kuadrat. Nah, silakan kalian cek gitu ya. Luas persegi panjangnya dalam X berapa? Atau kalau bingung yang pertama panjangnya dulu ini berapa? Misalkan ini panjang berapa? Lebarnya berarti berapa? Kemudian luasnya berapa? Kemudian setelah itu saya mencari luas berarti cari titik ekstremum. Ekstremum itu sama saja titik maksimum atau minimum. Gitu ya. Atau titik ekstrim. Bisa dikatakan seperti itu. Cari titik ekstrimnya berapa? Kemudian interval, perhatikan X-nya berarti bergerak dari berapa ya kira-kira? Kita bisa membatasi X-nya itu dari berapa sampai berapa ya? Nah,
Silahkan itu dicoba, setelah itu dicari luas maksimumnya. Silahkan dicoba yang ini nanti ya. Satu lagi ya, terakhir saya mau berbicara aturan hospital. Ini tambahan saja. Tidak saya masukkan ke dalam bahan ujian akhir. Tambahan, tapi paling tidak kalian tahu gitu ya. Ini aturan hospital. Jadi tidak sembarangan. Biasanya kalian punya limit X menuju A, Fx per Gx. Itu nanti akan sama dengan limit X menuju A, F aksen X per G aksen X. Nah, tapi ada syaratnya. Tidak sembarangan. Semua limit bisa dilakukan proses seperti ini. Jadi, pembilang diturunkan, penyebut diturunkan. Tidak sembarangan seperti itu. Ada syarat di sana. FA, GA, 0. Jadi ketika disubstitusikan ke sana, nilainya 0 per 0. Hasilnya 0 per 0. Baru bisa menggunakan ini. Atau yang lain bisa juga kalau substitusikan A, Fx maupun Gx-nya nilainya tak hingga. Jadi tak hingga per tak hingga. Gitu ya. Jadi 0 per 0 atau tak hingga per tak hingga baru bisa lakukan L'Hospital. Kita akan lihat contoh di slide selanjutnya. Ini saya berikan dua contoh. Limit X mendekati 0 dari 3X minus X per X. Gitu ya. Kalau substitusikan hasilnya berapa? 3X berarti ini 0, sinus X juga 0. 0 dikurangi 0, 0 dibagi 0. Berarti ini 0 per 0. Nah, perhatikan ini kadang sulit, meskipun 0 per 0 kita tidak bisa pakai pemfaktoran ataupun kalikan sekawan, sangat sulit yang ini gitu ya. Yang satu X, yang satu pakai sinus. Nah, kita bisa gunakan L'Hospital di sana, turunkan, jadi ini menjadi 3 dikurangi cos X, dan turunan sinus itu cos, kemudian X turunkan menjadi 1. Substitusikan cos 0, 1, 3 kurangi 1, ini 2. Ini yang kedua, contoh lain. Limit X menuju tak hingga E pangkat X per X kuadrat. Kalau kita substitusikan, hasilnya apa ini? E pangkat X. X-nya semakin besar, ya ini juga semakin besar, membesar, tak hingga. X kuadrat. X-nya menuju tak hingga, ini juga menuju tak hingga. Oleh karena itu, karena bentuknya tak hingga per tak hingga, kita bisa gunakan L'Hospital, turunkan E pangkat X tetap, X kuadrat dia 2X turunannya. Kita cek dulu, substitusi lagi, ini tetap tak hingga, ini juga masih tak hingga. Lakukan lagi L'Hospital, gitu ya, sehingga diperoleh ini E pangkat X per 2. Nah, sekarang kalau disubstitusikan, oh iya, ini kan E pangkat X, X-nya menuju tak hingga. Nah, ini dibagi bilangan ya masih dekat dengan tak hingga. Jadi di sana hasilnya sudah selesai tak hingga, karena sudah bukan tak hingga per tak hingga. Oke, demikian. Silahkan tadi yang sebelumnya optimalisasi bisa dicoba dulu. Kemudian kita akan bahas, tanyakan jika ada yang perlu untuk ditanyakan. Terima kasih.